Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rin Andayana. Saya di sini akan menjelaskan tentang tugas 2 dari mata kuliah eh, pemrograman berbasis web. Pada tugas 2 ini, eh, tugasnya adalah untuk membuat halaman stok bahan ajar menggunakan framework Vue.js. Di halaman ini diminta kolom data field yang mengandung kode mata kuliah, eh, nama mata kuliah, terus kategori mata kuliah, terus PJJ-nya, lokasi, jumlah stok, stok safety, status, dan catatan. Kemudian pada halaman stok ini juga diminta ada fitur untuk mengedit stok bahan ajar, kemudian fitur untuk melakukan filter dan sorting, kemudian filter daerah, filter menampilkan jumlah data stok, fitur untuk shorting berdasarkan judul stok harga, kemudian fitur untuk mereset ulang. Oke. Kemudian soal kedua adalah diminta untuk membuat halaman tracking delivery order sama menggunakan framework Vue.js. Di halaman tracking ini diminta untuk ada formulir ya, field berisi nomor DO, kemudian ada nih nama, ekspedisi, terus paketnya, tanggal kirim, dan total harga yang nanti kemudian akan ditampilkan datanya. Oke, kita langsung saja ke bagian masuk ke Visual Studio Code. Pertama untuk halaman stok, struktur HTML seperti ini. Saya di sini menggunakan header ya. Ada header dulu pertama ini hanya untuk info saja. Kemudian di sini ada navbarnya untuk beranda stok dan tracking. Nah, kemudian untuk dashboardnya seperti ini, ada fitur untuk ada ini tombol ya, tombol untuk menambahkan data, kemudian untuk mereset filter, dan halaman dashboardnya bentuknya seperti ini, option value, kemudian ini nanti akan ditambahkan dari Vue.js-nya. Ini filter-filternya di sini ada filter PJJ, terus kategori, terus untuk sorting, nanti sortingnya berdasarkan judul, stok, dan harga. Ini adalah fitur untuk reorder di sini. Ya, kemudian ini adalah tabel yang nanti akan ditampilkan. Ini di sini tabel yang menampilkan data mengenai bahan ajar. Nah, ini isi tabelnya. Kalau ini bagian ini ya, bagian datanya, ini isi tabelnya. Ini untuk status, untuk halaman edit, dan ini eh, untuk formulir ya. Untuk formulirnya saya bikin pop up untuk formulir bahan ajarnya, jadi dia nanti kalau diklik di bagian tambah akan muncul gitu. Ya, seperti ini untuk ya, ini bagian editnya. Ini adalah file JavaScript di sini taruh di bawah. Untuk JavaScript-nya, karena disuruh menggunakan framework Vue.js, jadi di sini ada var info ya, seperti ini. Elemennya aplikasi, dan ini adalah datanya, ini array, kemudian ini disalin dari data bahan aja ya di sini. Mirip sama, cuma di bawahnya ada tambahan, di sini ada filter untuk mencari bahan ajar modul seperti ini.
Terus juga ini untuk format formulirnya nanti akan dimasukkan data dari user. Nah, kemudian dari Vue.js ini digunakan ini ya, computed. Nah, kemudian untuk logiknya jika PJJ yang dipilih itu adalah sama dengan yang ada di data, maka yang ada di data dummy ini nanti akan ditampilkan gitu. Gitu. Ini untuk fitur shortnya, ini jika berdasarkan judul nanti dia akan alfabetis di sini. Jika berdasarkan stok, maka dia dari yang terbanyak ke sedikit. Jika berdasarkan harga, nanti dari harga yang paling murah yang ke mahal gitu. Terus untuk bagian UPJ-nya nanti dibikin drop down ini, dan untuk metodenya ini konstruktornya pakai pakai if ya, pakai if. Jika bentuknya nol maka di sini ada kosong. Ini juga sama, pakai if juga. Tambah juga sama, pakai if. Oke. Kemudian untuk halaman tracking, untuk tracking struktur HTML-nya seperti ini sama. Untuk bagian headernya ada navbarnya. Kemudian untuk dashboard halaman trackingnya ini formulir ya, ada form, dan ada nih modal nama dan sebagainya. Nah, kemudian nanti di dalamnya akan ditampilkan ya. Oh ya, untuk formulir nanti pakai ini ya, pakai tombol kirim ketika udah diisi untuk mencari. Dan ini tombolnya menjadi tombol cari. Nah, kemudian nanti hasil pencarian memakai form itu akan ditampilkan di sini, form tabel informasi bahan aja. Ini nama-nama dari apa nama tabelnya, kemudian ini isi tabelnya di sini. Formnya. Dan ini adalah link kalau JavaScript masuk ke databan aja, terus ini untuk Vue.js dan ini untuk tracking. Oke, kemudian untuk bagian JavaScript-nya seperti ini sama ya, menggunakan up. Jadi ini mirip dengan data dummy. Kalau dari sana kita ditambahkan sini, cuma untuk metodenya ada komputer seperti ini ya. Ya, juga sama pakai struktur if. Untuk metodenya juga sama pakai if juga. Kemudian untuk reset form seperti ini, dan ini untuk memuat data dummy yang sudah ada ya, menggunakan ini nama-namanya, menggunakan keyword name. Nah, ini untuk mountingnya ya, pakai seperti ini karena halaman JavaScript. Oke, kita langsung ke halaman webnya. Kita mulai dulu dari indeks ya, kita buka di live server.
Oke, untuk halaman webnya adalah seperti ini. Ini halaman beranda ya. Beranda ini masih kosong karena belum isi apa-apa. Ini dari indeks HTML gitu ya. Nah, kita langsung ke bagian yang ditugaskan, itu untuk halaman stop. Halaman stop di sini ada fitur untuk tambah data. Data ini kita diklik, dia akan mengeluarkan formulir. Dan ini bagian simpan data. Kalau dari sini ya. Kemudian ini untuk meriset, riset formulir pencarian atau riset informasi stok. Nah, kemudian ini adalah fitur filter UT. Di sini ada untuk semua daerah, Jakarta, Surabaya, Makassar. Ini pakai drop down ya. Isinya terus ini juga sama. Ini kalau ini adalah untuk sorting berdasarkan judul, stok, harga. Ini untuk order ini. Oke. Kita coba ya untuk judul, dia akan menyusun dari alfabet ya. Nah, ini B, D, P. Kemudian untuk stok, ini akan diambil dari yang paling sedikit dulu sampai yang banyak ya. Ini safety-nya, nah, 89, tadi juga sama ya, kuantitasnya. Dari yang kecil ke ini paling banyak. Kemudian dari harga, ini dari yang paling murah ke yang paling mahal. Dan untuk contoh PJWJ-nya seperti ini. Kalau filter berdasarkan daerah. Oke. Ada perubahan di sini. Nah, ini juga halaman editnya untuk mengganti stok. Oke. Nah, selanjutnya kita ke halaman tracking. Untuk halaman tracking ini dibagi menjadi dua, yaitu form data bahan aja seperti ini ya. Kemudian nanti ini tinggal dimasukkan data bahan aja yang dicari. Ini adalah paketnya, ini ekspedisi yang bisa dicari. Kemudian ini ada tanggal juga, kemudian ini harga, dan kita dimasukkan cari di sini, maka dia akan hasilnya di informasinya akan ditampilkan di bagian ini. Ya, mungkin seperti itu saja. Untuk source code-nya nanti saya lampirkan di GitHub. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.